Hutan, dengan segala kekayaan yang dikandungnya, secara terus-menerus menyediakan daya dukung jasa lingkungan bagi manusia. Nilai ekologi dari hutan seperti udara bersih, air, mengatur iklim agar tetap stabil, hingga benteng pencegah bencana adalah hal tak ternilai yang kita terima dari hutan. Kepentingan manusia atas hutan terkadang melewati ambang batas dengan aktivitas eksploitasi melalui pola yang salah, sehingga meninggalkan jejak kerusakan terutama di daerah tangkapan air atau das yang memicu munculnya masalah-masalah lingkungan di kemudian hari. Dari sisi ekonomi, hutan adalah sumber keanekaragaman hayati yang dapat dijadikan mata pencaharian bagi masyarakat, misalnya bahan baku industri, obat-obatan, rempah-rempah, perkebunan, hingga pariwisata. Pemerintah Indonesia melalui BPDAS-HL berupaya melakukan perbaikan dan pemulihan fungsi hutan lewat kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah yang memiliki lahan kritis, terutama di dalam kawasan lindung dengan pola menanam tanaman agroforestry yang bernilai ekonomi, berlandaskan konsep ilmiah dan agribisnis, serta melibatkan masyarakat petani hutan sebagai calon pengelola dan penerima manfaat nantinya. Peluang pelibatan dalam pembangunan kehutanan oleh masyarakat didasari pemikiran skema keberlanjutan, di mana diharapkan konsep hutan lestari masyarakat sejahtera dapat terwujud. Ruang partisipasi masyarakat ini didukung oleh kebijakan pemerintah Indonesia dengan skema perhutanan sosial, dan khusus untuk Provinsi Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Aceh, pengelolaan hutan Aceh oleh masyarakat melalui skema kerjasama. Hal ini dipertegas dengan Kanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Menyikapi hal tersebut, BPDAS-HL Krung Aceh bersama dengan Kesatuan Pengelola Hutan atau KPH melakukan kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat petani hutan nantinya. Peningkatan pemahaman tersebut dikhususkan pada aspek perizinan pengelolaan hutan berdasarkan peraturan yang ada, teknik agroforestry, dan juga temu usaha dengan sasaran masyarakat petani di desa-desa yang terlibat dalam kegiatan RHL 2019 ini. Sini misalnya sepakat mau melakukan kegiatan rehabilitasi lahan, mau menjaga. Karena Pak, ini bukan soal ekonomi sebenarnya. Dari situ Pak, air akan keluar, turun air akan ke bawah. Ke bawah siapa Pak yang terima? Bukan Bapak saja, sampai kami Pak yang ada di Langsa, di Kuala Simpang akan menerima. Sepanjang air tadi mengalir karena usaha Bapak, selama itulah jariah itu sama Bapak. Amin. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi Pak. Kita ini hidup sebentar. Jadi kembali lagi Pak, kalau memang kita ini sepakat, mau nggak kira-kira kita Pak menjaga dan oke. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim semua sepakat mau dan bersama-sama. Mungkin bisa bisa konsultasi, bisa sharing bagaimana memilih jenang yang baik, yang kualitasnya yang grade-nya A. Nanti akan saya tampilkan beberapa produk yang sudah jadi tepung, kemudian tempat ekspornya di mana, dan labnya di Indonesia cuma ada 3. Di Unsia, kebetulan kemarin karena ada tsunami, dibantulah oleh pihak luar. Makanya untuk ngetes resin jenang yang ada di Aceh sama IPB 1 lagi yang di Surabaya. Cuma 3 ada lab untuk menguji itu. Saya mau diskusi dengan bapak-bapak bahwa peran fungsi di agroforestry yang kegiatannya dengan dilakukan oleh BPDAS-HL ini adalah bertujuan untuk melindungi sumber-sumber mata air yang mempunyai tanam yang sudah gundul ditanami kembali, yang dengan mempunyai perakaran yang masuk ke dalam tanah. Dan kenapa jenis-jenis bibit yang diberikan itu adalah jenis-jenis bibit yang sifatnya ekonomis. Bukan tidak ada kawasan hutan lindung itu
ditanami nanti kemungkinan adanya meranti, adanya damar, bukan itu tidak bisa dilakukan, Pak. Bisa. Tetapi itu tetap membuat keinginan bapak-bapak atau teman-teman yang lain di luar sini akan melakukan penebangannya. Kan susah, akan kita kembali lagi untuk mengembalikan seperti itu. Di dalam pelatihan masalah penanaman di dalam kawasan hutan lindung, ya, jadi kami di sini yang bisa kami memanfaatkan hasilnya, cuman kawasan hutan lindung ini tidak bisa kita miliki. Dalam pelatihan itu juga kita sesama tim ataupun sesama petani saling sharing, tukar pendapat. Karena gini, karena keadaan lokasi sama mungkin kita pelajari di buku agak beda. Karena sesuai dengan lokasi kan, tempat dan keadaan. Ya. Dari pelatihan itu kami dapat mengapa perekonomian masyarakat di Desa Bukut ini dan menambah istilahnya kebutuhan masyarakat. Dari nanti hasil dari penanaman ini dalam 3 tahun ke depan bisa menambahkan perekonomian masyarakat dan masyarakat sangat peduli atas kerja masalah ini. Masyarakat juga respon, masyarakat juga mau dan ikut. Yang pada intinya dari rangkaian kegiatan itu masyarakat jadi terbangun motivasinya untuk menyukseskan kegiatan ini. Pelatihan agroforestry dan temu usaha yang dilakukan BPD HL Kurung Aceh tahun 2019 ini telah melatih 35 kelompok tani dengan total peserta 1.400 petani yang ada di 7 kabupaten di Provinsi Aceh. Besar harapan kegiatan ini mampu menjadi pemicu keberhasilan upaya pembangunan kehutanan di Aceh sebagaimana visi dan misi Kehutanan Aceh, hutan terjaga, masyarakat sejahtera.